Dari panitia, dari Yayasan Suraya Edukasi. Ini cabang Blora lagi. Kalau di Jakarta nggak ada. Adanya malah di Blora. Saya kira ada dari Jakarta. Gimana, Irwan? Tepuk tangan dong buat kita semua. Baik, pertama adalah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di sini di forum ini dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian salam terindah semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, insan kamil di muka bumi, uswatun hasanah bagi setiap umat yang kelak akan menuju kita di yaumul qiyamah. Baik Bapak Ibu sekalian, gimana kabarnya Bu? Sehat ya? Alhamdulillah. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya memulai forum dan menyerahkan sepenuhnya kepada narasumber, mungkin saya ingin menegaskan kembali seperti halnya apa yang disampaikan Mas Imam tadi, bahwa agenda moderasi beragama ini diselenggarakan oleh Kementerian Agama yang kemudian berkolaborasi dengan Yayasan. Setiap suku bangsa memiliki kearifan sendiri. Masukkan YouTube itu. Dan yang paling penting Bapak Ibu terkait budaya dan kearifan lokal dengan modernisasi budaya. Budaya hidup dalam sebuah masyarakat membangun dalam sistem sosial, budaya dan sebagainya. Termasuk dengan itu juga bagian dari modernisasi budaya. Kenapa berpakaian? Jalan-jalan boleh dipakai juga ya. Nah, karena itu juga representasi dari budaya kita sudah Membuat musik saya. Kenapa pakai nasional kita begini? Nah, karena representasi dari budaya itu. Nah, kaitannya kalau moderasi beragama itu apa? Termasuk terkait moderasi beragama itu saya yakin kami itu modernisasi budaya. Mungkin bingung di urusannya balik moderasi beragama. Ini boleh dibacakan moderasi beragama bernawan lagi. Dilampahi, boleh dibacakan yang aneh-aneh kan? Boleh lampah, boleh dilampahi, boleh dipraktekkan ke masyarakat. Tapi tak jadi moderasi beragama ibadah di luar bersara dikenal dengan kata wakaf atau wakafiah dibahas di tengah-tengah yang memiliki pelajaran makna dengan kata tawadhu, iktidal atau adil dan tawadhu diartikan sebagai pilihan terbaik atau memilih posisi dalam tengah di antara berbagai pilihan yang pilihan itu adalah pilihan ekstrim. Karena kalau tidak di tengah itu ekstrim, kalau tengah dikit ekstrim, aku nggak di ekstrim kanan, nggak di ekstrim kiri, udah terus aku pertengah dikit. Nah itu nanti bagaimana? Nah kita akan lihat juga di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, moderasi beragama itu mempunyai dua pengertian: pengurangan kekerasan dalam prakteknya, dan yang kedua adalah penghindaran terhadap keekstriman. Artinya bersikap wajar, biasa-biasa saja, dan selalu biasa dalam keadaan biasa saja, karena kita manusia biasa. Selalu biasa dalam keadaan biasa-biasa saja. Orang Pak, itu Pak. Iya, dan pun ramai. Tiang-tiang ingkang pinter-pinter pemerintah, itu moderasi beragama adalah secara pandang atau sikap dan praktek beragama yang mengamalkan esensi atau etika dari ajaran-ajaran agama yang pada hakikatnya mengandung nilai-nilai kemanusiaan dan menebarkan kemaslahatan bersama. Jadi moderasi beragama itu tidak hanya diberlakukan, diwacanakan, diseminarkan, didiskusikan di dalam penganut agama Islam saja, semua
ini forum kedua di Kabupaten Blora yang terkait dengan moderasi beragama. Kewaresan, kami itu dengan panti dari bapak ibu yang guru agama Islam sehingga semuanya juga agama Islam. Kalau forum sebelumnya itu melibatkan seluruh agama yang ada di Kabupaten Blora, soalnya jadi macam-macam. Itu agama Allah. Sehingga jangan dipahami bahwa moderasi beragama itu apa sih kok komentator simpel moderat buatan bahwa radikalisme atau ekstreman pandangan keagamaan yang ekstrim itu berlaku di semua agama atau ada di semua agama, tidak hanya ada di dalam agama Islam. Untuk Nusantara gelombang pertama atau oleh generasi awal belum mampu melakukan Islamisasi Nusantara, tetapi kemudian disusul oleh gelombang atau generasi berikutnya yang kemudian berhasil melakukan Islamisasi Nusantara. Kuncinya apa? Dengan cara-cara atau dilakukan dengan cara anti-kekerasan. Milo kesehatan panjenengan kajian tausi menjadi masyarakat sesaji terus mantan atau betul ini tinggi nama pemerintah pedesaan Anjing Tanjur ini konten sesaji ya sekarang gimana sih iya selamatannya cuma tapi kan terus mantan ya nah kalau dek sengen dek niko ini generasi tahun kelahiran tahun 20 ini belum paham. Dek niko di zaman dulu nonton itu persembahan terhadap Dewi Sri Dewi Kusubudha. Nah mila saking menika tumpengnya tesih tapi instalasinya digantos. Kalau ke USB anyar tetap KTK di sini. Amin semua terus. Biasanya Gusti Allah. Gusti Allah apa Gusti Allah? Engkang kelahiran 90 sederenge 90 Gusti Allah. Bener. Kulo generasi Gusti Allah. Tapi sing kelahiran 90 seperti Gusti Allah. Bener. Nanti sami itu kan persoalan pengucapan atau mainstream pengucapan. Ini sami kali ini generasi 90 nyebutnya langgar. Nah generasi 90 kesini nyebutnya musola. Ini kok sinten sing nyeragam beda di musola? Pak Harto Bu. Pak Harto. Oke. Karena secara birokratik instrumentasi untuk menyebut itu kemudian disebut dengan istilah musola ini kemudian berlaku. Dan saat ini dilakukan itu generasi sampai dengan 90 nyebutnya terus bebas. Ngetok saya kayaknya generasi di atasnya saya tahunya dari orang tua saya nyebutnya langgar, kok jadi langgar kan mungkin atau lebih langgar. Ini ada menjadi sodakoh jariyah. Oh, nopo jenengan yang mulya. Agar lebih mudah, maka kalau tadi dari apa ini? Yang mohon Ketua SAI atau Pak Mas Nur tadi yaitu menyampaikan materi dan juga yang berbeda ini mohon berkenan untuk mencatat materinya agar menjadi sodakoh jariyah dan barokahnya semakin tersebar luas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, matur nuwun sebule boten tanglet. Saya lho, saya pengerto Pak, kita takok nang omahe. Iya. Itu wonten 3 malah. Udah kali 3. Wes kok isine. Sudah mawon ya Pak. Nanti kalian ngopi mawon. Iya. Ibu itu kalau ngajak ngopi kan gak enak. Kita bapak-bapak ngopi mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Pembawa Materi, dalam kesempatan kami selama ini setelah kita melihat apa yang namanya moderasi,
kalau kita lihat yang ada, kita mungkin atau di apa yang hidup sekarang dengan begitu berbeda jauh. Saya bisa mengatakan seperti itu begini. Ada gejala apa ya? Tapi yang jelas saya juga melihat apa misalnya ada peringatan yang bukan dari kita. Ya ini mohon maaf saya tidak pakai standar. Misalkan pernah saya melihat begini, ada apa acaranya orang non kita. Tapi mengapa yang kita itu juga ikut merayakan padahal itu di apa namanya di tempat ibadahnya. Pertanyaan yang saya sampaikan, apakah itu termasuk kajian? Dan Pak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, maturun Bu, saya kira tidak hanya yang seperti itu, misalnya perdebatan itu tidak hanya datang ke tempat ibadah lain. Kalau kita cermati media sosial, mengucapkan selamat kepada umat agama lain itu saja jadi masalah yang berkepanjangan, ya. Nah, menghadapi yang seperti itu Tribun. Sekali lagi kita kembali kepada adil dan seimbang itu tadi kuncinya. Kita itu suruh semua sama nggak bisa. Bahwa berbeda itu sunatullah, termasuk berbeda dalam hal penafsiran ajaran agama. Nah, maka dari itu, kalau situasinya demikian, sebisa mungkin karena moderasi agama di Indonesia adalah strategi kebudayaan. Bagaimana kita meminimalkan perbedaan-perbedaan itu, kemudian mengedepankan persamaan. Kalau dalam konteks diskusi, adu dalil dan lain sebagainya, sepanjang itu masih ilmiah dan logis, menurut saya nggak masalah. Tetapi kalau sudah bantah-bantah nggak jelas intronya, terus apalagi sampai maki-maki dengan bahasa-bahasa yang tidak elok, menurut saya itu tidak perlu kita ikuti. Kalau perlu kalau bisa kita kemudian menasihati. Kalau tanggung jawab kita memberikan nasihat sudah kita jalankan dan masih tetap seperti itu, ya gimana lagi? Kita kan nggak punya alat, tidak punya instrumen pemaksa, kan begitu gitu. Tetapi bahwa persoalan-persoalan yang seperti itu menjadi sesuatu yang sekarang masih sangat banyak kita dalami. Nah, persoalan misalnya perayaan tempat ibadah yang lain, ada yang datang bagaimana? Dan sekarang lihat kapasitasnya, kalau kemudian kapasitasnya aparatur negara ya wajib malah. Iya, karena aparat Oke, nah sekarang kita perlu lihat lebih mendalam dan mendetail kenapa hal itu bisa terjadi. Kira-kira persoalannya apa Bu? Nopo angpau, nopo yang lain ini nopo ngomong nopo anane kan? Persoalannya angpau. Ya kita sejauh yang bisa kita lakukan memberikan nasihat. Itu. Tetapi kemudian kalau bisa, tidak hanya itu, bisa yang lain, ya kita ganti memberikan angpau. Mungkin bentuk yang lainnya seperti itu. Tetapi bahwa itu harus kita lihat secara detail, mendalam. Tanpa kita lihat mendalam, kita nggak bisa menyimpulkan bagaimana. Dan kita juga secara serta-merta tidak bisa kemudian menghakimi bahwa ini itu dan lain sebagainya. Tapi harus kita lihat secara mendalam. Jadi begitu gitu ya. Tergantung kapasitas masing-masing. Kalau pejabat negara, misalnya para negara gitu, itu menjadi kewajiban karena mengayomi. Nah kalau masyarakat itu kemudian kita lihat konteksnya. Kalau misalnya itu terkait dengan persoalan peribadatan, ini menurut saya yang serius. Tetapi kalau misalnya belum termasuk atau tidak termasuk dalam peribadatan, ini pendekatannya akan bisa berbeda.